Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat dari chart yang menggunakan hanya planet-planet mayor, maka kita hanya melihat bahwa hari ini kita tidak seperti biasanya. Kita duduk tenang dan sebenarnya banyak berkecamuk di kepala kita, tapi barangkali kita tidak dalam posisi sebagai pembicara, tapi lebih sebagai pendengar. Jadi kalau kita lihat di sini detail, kita bisa melihat kenapa kok kita bicara itu lebih dibatasi, karena memang kita sedang belajar banyak. Ya, kita lagi belajar tentang ilmu baru, tentang strategi baru, tentang hal-hal yang menarik yang memang kita nggak perlu bicara sekarang. Ini adalah saatnya untuk mendengarkan. Jadi bukan bicara, tapi yang kita terima itu juga bukan hal yang mudah, dan oleh sebab itu makanya juga tidak langsung kita bisa mengerti. Kenapa? Karena bulan juga selain trine dengan Pallas Athena, yang artinya kita berpikir strategis, logika, dan pinter banget lah, intinya pinter banget. Strategi perang tuh kita bisa dapat, perang tuh tanda petik, tapi kita juga confused karena semua serba relatif. Nggak ada di sini hal yang pasti-pasti. Ini udah sifatnya filosofis, sudah bukan hanya hitung-hitungan aja, tetapi harus sudah punya kemampuan hitung-hitungan untuk bisa sampai ke level ini. Dan oleh sebab itu kita setengah mati belajarnya gitu ya. Dan kalau kita lihat bulan itu oposisi dengan Pluto, maka memang sebagian dari kita mungkin tidak terlalu kuat berada di sini. Somehow kita punya pengalaman lain, kita punya cara lain, dan itu completely different sebenarnya ya, completely different dengan pelajaran baru ini. Mungkin kalau pelajaran baru ini bagus, tapi hanya 30% lah, itu udah top banget yang bersedia menerima ilmu baru ini tanpa harus mengurangi semua nilai yang sudah ada di dalam diri kita pada saat ini. If you get what I mean. Ya, jadi ini satu titik di mana kita tidak lagi terpengaruh dengan ilmu baru ini. Ilmu baru ini hanya menambah kita menjadi lebih pintar, lebih punya wawasan, dan ini tidak harus berada di posisi menggantikan apa yang sudah kita miliki. Tapi itu agak sukar karena kemungkinan begitu kita menerima itu akan berpengaruh pada apa yang sudah ada, which is sebenarnya tidak dimaksudkan untuk begitu. Oke, why? Karena memang kita butuh ya, dari gambar cambuk. Kenapa sih cambuk itu keluar? Karena kita butuh lebih cepat, kita butuh lebih pintar, kita butuh lebih tinggi daripada orang-orang yang bersaing sama kita ya. Kita bisa aja cuman levelnya seperti biasa ya, terima kasih untuk bersaing dengan cara sikut-sikutan seperti itu tanpa mencari cara yang lebih inovasi. Oke, itu mungkin kata kuncinya, karena inovasi itu tidak semua orang langsung menerima dengan mata antusias. Inovasi itu terkadang menjadi ancaman buat banyak orang, karena artinya itu akan mengubah banyak hal yang tadinya dipercayai. Dan ini adalah pilihan. Kembali tadi udah dibahas bahwa apapun yang sampai ke kita hari ini, kita punya pilihan untuk tidak menerima. But somehow karena gambarnya bulan, cepat atau lambat kita akan melihat lagi ya. Artinya kalau dikasih tahu ini caranya gini, tapi otaknya udah penuh, nggak mungkin baca itu hari ini, just too rumit gitu ya, terlalu rumit, taruh aja di situ. Tapi somehow mungkin besok ketika lebih tenang, lebih ada waktu, dan sudah tidak lagi ada penolakan di hati karena resistant to change-nya itu udah mulai agak turun, maka somehow kita juga perlu melihatnya kembali. Itu sih. Dan kalau kita lihat satu kartu passion, memang mau nggak mau kalau kita mau belajar hal baru itu kita memang harus sabar, nggak bisa tiba-tiba langsung pinter ujuk-ujuk gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita perlu memang belajar dari
masa lalu, entah ilmunya, entah metodenya. Artinya cara belajar itu kan sebenarnya sama aja. Dan kalau kita seperti disuguhi dengan informasi baru, ilmu baru, pengetahuan baru, itu kan kalau kita percaya lagi, itu kan nggak ada yang gratis, pasti ada manfaatnya nanti ke depan somehow, kita belum tahu sekarang. Jadi kalau kita tahu bahwa apapun yang diberikan pada kita dan somehow kita nggak bisa menolak, itu kan pasti ada alasannya. Kita pasti sedang dikasih jalan ke satu tempat, ya, sebelum kita sampai ke titik tertentu. Dan kemudian take time out seperti tadi, ya udah ini gambar bulannya tadi ya. Kalau memang belum siap sekarang nggak apa-apa, tapi kita sudah tahu bahwa ada pengetahuan itu, ya. Jadi kadang-kadang ilmu pengetahuan itu, ya, keterampilan tertentu kita peroleh di saat kita belum butuh, tapi kita seperti terdorong untuk belajar. Somehow pada titiknya itu tiba-tiba kita sudah bisa, oh kalau yang itu saya mengerti, dan tiba-tiba semua problem yang orang lain nggak bisa pecahkan, kita pecahkan. Ya, itu sering terjadi kalau saya melihat seperti itu. Oke, ini kayaknya lebih baik kita lihat yang belakang. Uncooperative, iya, hard criticism, iya, kita sendiri kritisinya berat. Jadi apapun informasi yang baru, kita melihatnya dengan setengah mata dan dengan sinis, dan menganggap bahwa ngapain belajar itu lagi, kita kan udah punya sesuatu yang stabil, kenapa harus diubah lagi sih gitu. But somehow ya tadi ada kebutuhan untuk lebih tinggi dari yang lain kalau kita mau menang, dan ini kan challenge-nya dogma ya. Jadi memang kaku aja kita kalau mau pakai aliran ini, ya aliran ini, kita nggak perlu belajar yang lain, kita punya dogmanya sendiri. Dan advice-nya adalah maturing, review ya. Jadi kalau di sini di sini kan rite of passage, maturing ini sama dengan trust the divine detour tadi, gambar musangnya, bahwa sebenarnya ini adalah transisi. Transisi itu kan satu titik di antara perubahan panjang. Manusia tuh kan nggak bisa lihat panjang ke depan, hanya bisa mengira-ngira. Tapi kan kalau tulisan di atas kan sudah ada. Kita juga punya kemampuan untuk menentukan masa depan kita. Nah, sebenarnya ini satu titik di mana kita dikasih kesempatan untuk mempersiapkan masa depan, maturing, untuk kita menjadi matang nanti. Dan ini buat beberapa itu bukan informasi baru, tetapi perasaan baru yang kita berusaha untuk tolak karena takut terluka lagi barangkali buat beberapa. Ya, ini kan gambarnya cambuk. Jadi kita tuh dari awal udah males paling gitu lagi ceritanya. Tapi kita punya pilihan, dan dua-duanya pilihan. Kita bisa langsung menerima, kita juga bisa udah nanti aja. Dan kita akan tahu kemudian apakah dia memang untuk kita atau tidak. Kalau memang perhatian teman-teman itu pada hubungan dengan orang tertentu. Kalau saya memang biasanya terkait dengan ilmu tentang something like that, karena saya senang sekali terjun ke satu hal yang baru. Absolutely everything you've ever done in your life is a success. Do you believe that? Believe it, it's true. Ya, jadi ya ini kalau saya menyaksikan sendiri apa yang saya lakukan di setiap langkah. Walaupun kalau kita ingat-ingat pada saat mengerjakan itu penuh tangis gitu ya, penuh nggak karu-karuan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat semuanya itu hasilnya sukses. Kalau kita tarik emosinya, semuanya sukses. Sukses saya belajar ilmu baru, sukses saya pindah ke level yang lebih tinggi. Sukses itu membuka jalan saya buat sesuatu yang saya inginkan, saya impikan sebelumnya, dan saya tidak tahu bagaimana caranya sampai pada titik itu. Jadi kalau saya melihat perjalanan hidup saya, jadi ini saya relate banget ya. Saya tuh jadi saya nggak apa-apa ya, nggak pernah gitu ya di dalam hidup itu saya harus ngotot mencari sesuatu, mengupayakan setengah mati bersaing dan saya dapat. Biasanya saya inginkan, tapi yang saya terima itu saya kerjakan dengan sepenuh hati. But somehow kalau dirunut balik, apa yang saya harapkan tanpa saya harus bersaing, karena tuh nggak bisa juga saya kalau bersaing tuh dijamin nggak dapat aja gitu, dijamin nggak dapat, karena memang cara semua anugerah yang datang ke saya itu harus datang dalam bentuk pemberian. Jadi
Saya harus belajar untuk kalau situasinya tidak jelas dan rasanya ingin berbuat sesuatu dan memang harus diupayakan tapi tidak bisa, itu artinya saya harus duduk manis. That is very difficult. Tapi kenyataannya memang begitu. Begitu saya duduk manis, lepas serahkan, jawaban datang. It's simple like that. Jadi kalau buat saya, sorry ya, begitu jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat caranya adalah dengan kilas balik. Tanya lagi, setiap saya ada masalah, apakah saya bisa mengatasi tersebut tanpa saya harus berantem dulu, penuh dengan drama yang kemudian kalau dirunut ya, mungkin sebulan setelah itu dramanya juga kita udah nggak inget. Nah, yang saya tarik, saya keluarkan, saya tidak ikuti jalannya adalah dramanya. Begitu mau drama, saya tenangkan diri dan kembali menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa dan jawaban itu datang. Itu buat saya bukan lagi satu kata-kata yang saya sampaikan sebagai sebaiknya begini, enggak. Kalau buat saya itu adalah satu pengalaman hidup. Jadi bukan hal yang saya omong asal omong, tapi memang apa adanya. Sorry panjang lebar di situ, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini bukan hal yang sukar untuk dipahami kalau kita mau kilas balik ke belakang dan melihat betapa besarnya kita dibantu oleh semesta. Oke, Wanita Indra dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.